Perkenalkan, nama saya Ignatius Gavin Julian dari Prodi Ekonomi Angkatan 18. NIM saya 182314023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia saya rangkum menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas perekonomian. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Karena sekarang sedang masa pandemi, pasti ada saat di mana sedang turun pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Pada sumber daya alam atau tanah, mencangkup mengenai kesuburan tanah, letak, dan susunannya. Kekayaan alam. Selain itu, menyangkut mineral, iklim, sumber air, atau sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia. Faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah SDM saja, tetapi lebih menekankan kepada efisien mereka. Untuk mendorong agar SDM dapat bekerja secara efisien dan maksimal. Yang ketiga, akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Pada hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. Selanjutnya ada gambar pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut Pulau tahun 2020. Pada struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,7%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%. Pulau Kalimantan sebesar 7,94%. Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau.
Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pada pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%. Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23% dan Pulau Maluku serta Papua sebesar 1,44%. Berikut adalah penghitungan pertumbuhan ekonomi dengan PDB. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25% dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58% dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,70%. Perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,1%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,72%. Dan konstruksi sebesar 10,75%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%. Diikuti komponen PKRT sebesar 5,4%. Dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Ekonomi Indonesia dalam triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha lainnya sebesar 10,78%. Diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,49%, informasi dan komunikasi sebesar 9,71%, dan jasa keuangan asuransi sebesar 8,49%. Kita masuk yang penjelasan yang kedua dari pokok pembahasan tadi.
Stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik. Tabungan dan investasi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu dengan melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang. Dapat kita ketahui bahwa inflasi dari kuartal 1 2010 sampai kuartal 4 2014 relatif kurang stabil. Inflasi pada tahun 2010 kuartal 1 sampai 2011 kuartal 1 terus mengalami peningkatan dengan inflasi pada 2011 kuartal 1 sebesar 6,83%. Kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2012 kuartal 1 hingga mencapai angka terendah sebesar 3,73%. Pada tahun 2012 kuartal 1-2 hingga tahun 2013 kuartal 3, inflasi kembali mengalami kenaikan dengan angka tertinggi pada 2013 kuartal 3 sebesar 8,60%. Dan selanjutnya inflasi kembali mengalami fluktuasi. Hal ini berarti bahwa belum tercapainya sasaran indeks harga konsumen yang ditetapkan Bank Indonesia atau BI sebesar 4,55 plus 1% pada tahun 2014. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi negatif. Bank Indonesia dapat mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mempertimbangkan siklus perekonomian pada saat itu, seperti pengendalian inflasi guna menciptakan stabilitas ekonomi. Konsep monetaris memulai dan mengakhiri dengan sesuatu obsesi, yaitu pertumbuhan jumlah penawaran uang, di mana masalah uang atau masalah utama dalam perekonomian adalah inflasi dan resesi. Dalam menciptakan kestabilan inflasi dengan menjaga tingkat pertumbuhan jumlah penawaran uang, peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan, sehingga dalam jangka panjang dapat merubah pertumbuhan perekonomian. Begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah uang beredar mengalami penurunan, maka tingkat harga juga akan menurun. Penjelasan pokok yang ketiga adalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun berupa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Selanjutnya adalah peraturan ketenagakerjaan dan masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama,
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan kerja dan keluarganya. Ada 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyak pengangguran yang disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Masalah tersebut timbul jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, mampu membuat perekonomian di Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi tergolong lebih rendah yang menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Bicara tentang ketenaga kerjaan, tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Sekilas pemaparan secara umum mengenai pengertian peraturan dan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurang mohon maaf dan terima kasih.